Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Nindi. Ya, duduk dulu yuk. Jadi bagaimana Mbak Nindi? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya merasa akhir-akhir ini saya mengalami susah tidur dan itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari saya. Jadi Mbak Nindi mengalami kesulitan tidur ya, atau biasanya insomnia ya. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Nindi ini merasa kesulitan untuk tidur? Mungkin dari sebulan yang lalu ya. Itu susah tidurnya itu saya ini sama sekali tidak bisa tidur di malam hari dan mulai mengantuk atau mulai bisa tidurnya itu setelah azan subuh. Jadi kira-kira kenapa Mbak Nindi ini bisa mengalami kesulitan tidur di malam hari sampai baru bisa tidur ketika menjelang subuh? Saya sebelum tidur ada kebiasaan yang saya lakukan, yaitu scroll gadget atau HP ya, itu pun berlangsung sangat lama. Biasanya berapa lama Mbak Nindi ini menggunakan handphone sebelum tidur? Kira-kira sampai baterai handphone saya habis. Jadi tidak menentu ya Mbak Nindi berapa lama Mbak Nindi memainkan handphone sebelum tidur itu? Iya. Jadi Mbak Nindi sebelum tidur itu sebaiknya kita itu menghindari layar atau tidak memainkan handphone. Jadi ada baiknya Mbak Nindi tidak menggunakan handphone 1 jam atau 2 jam sebelum tidur agar menciptakan rutinitas tidur yang menenangkan. Jadi Mbak Nindi bisa tidur dengan tenang, dengan rileks, begitu Mbak Nindi. Jadi sebelum tidur itu diharapkan Mbak Nindi ini tidak menggunakan handphone atau bermain handphone terlebih dahulu. Biasanya Mbak Nindi ini memainkan handphone sebelum tidur itu dalam kondisi ruangan yang terang atau yang gelap? Biasanya saya memainkan handphone itu dalam kamar yang terang karena saya tidak bisa tidur dengan keadaan kamar yang gelap. Jadi Mbak Nindi biasanya itu kalau suasana ruangannya itu terang itu memang membuat kita jauh lebih terjaga, karena dari tubuh juga itu merasa seperti oh ini masih siang hari karena lingkungannya masih terang. Kalau begitu Mbak Nindi bisa mencoba untuk tidur dalam cahaya yang redup, jadi tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Baiklah, saya akan mencoba apa yang tadi Ibu sampaikan, tapi bagaimana jika itu tidak membantu insomnia saya? Jadi apabila insomnia-nya ini masih berlanjut, coba Mbak Nindi lakukan beberapa hal ini seperti membaca buku sebelum tidur atau melakukan peregangan agar tubuh merasa lebih rileks. Karena biasanya itu ketika melakukan peregangan nantinya kan tubuh akan merasa rileks ya. Nah, itu biasanya akan membuat kita itu mengantuk. Begitu pula untuk membaca buku. Jadi sebagian orang itu kan merasa kalau membaca buku itu membuat mereka lebih jauh cepat lelah dan merasa mengantuk. Apalagi jika dengan kondisi ruangan yang cahayanya redup. Kalau misal nanti masih terjaga 20 atau 30 menit,
Mbak Dindi bisa coba untuk bangun dari tempat tidur dan melakukan kegiatan yang menenangkan. Begitu. Dalam kondisi cahayanya yang redup ya Mbak Dindi. Begitu. Baik, terima kasih atas saran dan nasihatnya. Saya akan menerapkan apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Nindi. Saya harap semoga insomnia-nya Mbak Nindi bisa segera membaik. Dan perlu diingat Mbak Nindi bahwa konsistensi adalah kuncinya. Apabila nanti memang insomnia-nya masih belum membaik, nanti mari kita coba untuk referral ke yang ahlinya. Nah, mungkin untuk saat ini itu saja ya. Jadi mari kita akhiri sesi kali ini. Semoga nanti memang insomnia-nya Mbak Nindi bisa segera membaik. Kalau gitu, mari kita akhiri ya Mbak Nindi. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.